Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Susilawati dengan NIM 289217007 dengan Prodi Manajemen semester 3 Konversi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai mata kuliah Typing Tutor untuk memenuhi UTS pada kali ini ya, teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk typing tutor sendiri atau mengenai kecepatan mengetik ya, teman-teman. Kecepatan mengetik merupakan fondasi untuk berhasil mengetik cepat. Ketepatan merupakan keharusan karena tanpa ketepatan maka tidak akan ada kemajuan yang akan dicapai baik untuk kecepatan ataupun mengetik surat-surat serta pekerjaan kecil lainnya. Ketepatan mengetik sama halnya dengan menanam pohon. Seseorang tidak akan dapat melihat pohon tersebut tumbuh dari hari ke hari, tetapi dalam jangka waktu yang berproses. Seseorang dapat mengetik 200 atau lebih hentakan per menit, tidak akan melihat perkembangan mengetiknya dari setiap les yang diadakan. Tetapi apabila orang tersebut harus terus-menerus latihan, berusaha mengetik tepat dengan menggunakan 10 jari, dan naskahnya berbeda-beda dalam kecepatan mengetik itu sendiri. Nah, untuk mencoba dapat berhasil mengetik cepat merupakan kadang-kadang merasa dirinya seperti sedang mendaki gunung. Dia merasa bahwa tiada kemajuan apapun dan kemudian mungkin dia patah semangat ya teman-teman semua. Dan tibalah saatnya apabila pada suatu saat dia mencoba mengulangi masalah mengulangi mengetiknya dari naskah-naskah yang pernah diketiknya dan dia mendapatkan dirinya mengetik lebih cepat, pada saat itu dia akan mulai lagi mendaki gunung dan lebih tinggi untuk mempercepat kecepatan yang tinggi keberhasilan mengetiknya. Nah, untuk pekerjaan sekretaris, biasanya teman-teman mengetik adalah sebuah pekerjaan untuk seorang sekretaris ya. Bukanlah pekerjaan sarjana yang memerlukan pikiran dan kebijaksanaan. Akan tetapi pekerjaan biasa, karena itu lakukanlah dengan teliti dan bila tidak demikian tentu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat sehingga keterpaksaan mengulanginya kembali. Dan bila demikian, maka seluruh pekerjaan akan menjadi kacau ya teman-teman. Nah, begini adalah contoh mengetik untuk 10 jari ya teman-teman. Tolong perhatikan pada picture yang ada. Nah, jadi untuk si jari-jari dalam 10 jari ini ada kegunaannya masing-masing ya teman-teman semua. Ada posisi di mana si jari-jari tersebut harus diletakkan dan harus di mana. Nah, untuk tangan bagian kiri, untuk jari kelingkingnya berada di huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Untuk jari manisnya berada di huruf W, S, X, dan angka 2. Jari tengah huruf E, D, C, dan angka 3. Jari telunjuk huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Untuk jempol, itu disimpan dan digunakan untuk tombol space dan alt. Nah, untuk tangan bagian kanan, simpan di jari telunjuknya, simpan di huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6 dan 7. Untuk jari tengah, huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Dan untuk jari manisnya, simpan di huruf L, O, tanda titik, dan angka. Jari kelingking, simpan di huruf F, tanda titik koma, dan tanda miring. Untuk jempol, simpan di tombol space dan alt. Jadi sama-sama jempol itu kedua jempol simpan di tombol space dan alt. Untuk cara mengetik yang lebih baik, tetapkan posisi jari dengan benar 10 jarinya ya, sesuai dengan posisi jari yang tadi. Menggunakan 10 jarimu. Pelajari mengetik tanpa melihat, kuasai dasar keyboard shortcut-nya, latihan dengan beberapa games untuk mempermudah. Nah, ini cara mengetik ya teman-teman semua. Jadi, seperti yang tadi, jari kelingking ada di Z, A, Q,
Untuk jari-jari yang lainnya juga seperti begitu ya teman-teman, tolong perhatikan kepada picture-nya. Nah, untuk sebelum mengetik dengan benar, kalian juga harus memperhatikan posisi duduk yang baik saat mengetik ya. Nah, untuk posisi paha itu horizontal, sejajar dengan lantai. Posisi telapak kaki menapak ke tanah, bila tidak berarti posisi duduk Anda kan terlalu tinggi. Nah, untuk bantalan kursi menopang punggung bagian bawah, sehingga punggung tetap tegak. Rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk dalam posisi yang tetap dalam jangka waktu bisa menyebabkan ketidaknyamanan juga ya kepada diri Andanya. Terus punggung santai tapi tidak membungkuk ya teman-teman semua. Jadi harus tetap rileks seperti itu. Kepala tidak membungkuk atau terlalu condong ke depan. Nah, ini salah satu contoh posisi duduk yang benar ya teman-teman semua. Jadi si wajah itu menatap kepada layar gitu. Tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh ya teman-teman semua. Nah, letakkan keyboard pada posisi yang membuat letak tangan terasa rileks. Posisi siku dengan meja membentuk sudut 90 derajat. Pergelangan tangan pada posisi netral, lurus dan nyaman. Saat mengetik, pergelangan tangan berada pada posisi yang tetap, namun bisa menjangkau tombol keyboard dengan jari. Tempatkan mouse dengan keyboard sehingga tidak perlu menggerakkan tangan terlalu jauh untuk meraihnya. Ini adalah contoh monitor yang tepat. Seperti contoh, pada mata itu berada antara 18 sampai 25 atau 45 sampai 70 sentian ya teman-teman semua untuk jaraknya. Untuk posisi mejanya, letakkan keyboard pada posisi yang membuat lengan terasa rileks. Posisi siku dengan meja membentuk sudut 90 derajat. Pergelangan tangan pada posisi netral, lurus, dan nyaman. Saat mengetik, pergelangan tangan berada pada posisi yang tepat, namun menjangkau keyboard dengan jari. Tempatkan mouse dengan keyboard sehingga tidak perlu menggerakkan tangan terlalu jauh untuk meraihnya. Untuk setelan monitornya, pastikan layar monitor dalam kondisi bersih sehingga tidak ada noda yang menghalangi pandangan kita ya teman-teman semua. Atur setelan brightness dan kontras layar secukupnya agar nyaman dengan mata kita. Atur posisi monitor agar tidak memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Itu akan mempersulit ya. Atur posisi bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah pandangan mata. Jarak antara mata dengan layar adalah 50-60 cm. Nah, sekian saja teman-teman semua dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kontak personnya, ini saya sudah tuliskan email, Instagram, dan Facebook ya teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.